Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra sya'bana syahran 'aziman wa khususan li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil 'azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para habaib, bil khusus ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin akhina fillah Muhammad Arif mata'anallahu bitul hayati, Habiban Habib Sya'yan, sekalian pengurus, serta para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab Nafahat fi lailatin nisfi Sya'ban. Kana syai'un ilainahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sedang memasuki bulan Sya'ban, ya. Sebentar lagi kita tawakuf, udah mau Ramadan, ya. Saya banyak pertanyaan dari jamaah tentang Sya'ban, ya. Saya sudah menulis sebetulnya sudah lama, tapi belum sempurna. Nah, ini bagian daripada yang saya tulis, pembukaan. Mudah-mudahan kalau nanti selesai masih ada waktu kita print lagi, ya. Sebetulnya nanti pengen bikin buku kutebatu kecil begitu, karena ini tema tentang nafahatun fi lailatin nisfi min Sya'ban. Apa nafahatun? Karunia yang bersifat ma'nawiyah, bukan khairat. Karena khairat kebaikan-kebaikan tapi yang dirasakan oleh tubuh. Ya, kita sudah sering membahas ada nikmat-nikmat zahiriyah, lawan katanya nikmat batiniyah. Nikmat duniawiyah lawannya nikmat ukhrawiyah. Nikmat hissiyah bisa dirabah, lawannya nikmat ma'nawiyah.
nikmat faniyah akan fana, habis. Ya, lawannya nikmat baqiyah. Ya. Ini nafahat adalah karunia yang Allah berikan kepada hambanya itu ke dalam hatinya. Ya, di antaranya Allah kasih ketenangan. Ada orang yang punya duit banyak, tapi jiwanya nggak tenang. Pangkatnya tinggi, tapi dia nggak bisa tenang. Kemudian di antara juga nafahat ini Allah kasih dia cahaya ilmu. Dengan cahaya itu Allah jadi dia bisa melihat, dibimbing, membuka mana yang baik, mana yang tidak baik. Lalu dia juga dikasih oleh Allah nikmat yang bersifat nafahat ini seperti Al-Furqan. Dia bisa membedain, oh ini benar, oh ini batil, ini hak. Terkadang kita tuh sulit pas berhadapan. Ya, itu lokasi nikmat-nikmat maknawi seperti itu. Ya, nanti itu pas di halaman-halaman berikutnya. Ya, sekarang kita sedikit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafabihi wa bi'ulumihi fid darin amin amin. Ini tulisan saya sendiri yang mengetiknya. Ya, tulisan saya sendiri, ketikan saya, tapi saya kutip dari beberapa kitab yang kadang ini biar sistematis itu. Ya. Ada pertanyaan juga saya dari jamaah di Tangerang, belum sempat saya jawab seputar hadis-hadis tentang puasa di bulan Sya'ban. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada man nafa bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Nafahatun fi lailatin nisfi min Sya'ban. Ya, karunia Allah. Tadi saya jelaskan yang bersifat ma'nawiyah. Ya, untuk hati kita, jiwa kita, pikiran kita, akal kita. Pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan nisfu Sya'ban. Nisfun itu setengah. Ya. Ini mesti dibagi dua, setengah-setengah. Ya. Bulannya 30, setengahnya berapa? 15. Baik. Biqalami ad-Doktor Salahuddin Abdurrahman Al-Majid. Wa nahnu al-an fi syahrin 'azim. Kita sekarang berada di bulan yang agung. Yakhussuhu nabiyyukum, dari fa'ilnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Anda, Nabi kita, Nabi kalian itu sudah mengkhususkan bulan Sya'ban ini. Ya, wa huwa syahru Sya'ban, yaitu bulan Sya'ban. Dikhususkan apa? Bi umurin lam yakhussu biha ayy syahril akharin min syuhur. Dengan kejadian-kejadian, perkara-perkara yang khusus yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Ya. Kama qalat as-sayyidah Aisyah, sebagaimana yang dikatakan oleh si istri beliau Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Apa kata beliau? Ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyamu syahri qattun illa Ramadan. Kata beliau apa? Aku belum pernah melihat Rasulullah itu puasa, ya, puasa sebulan penuh itu istakmala sempurna, ya, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Apa pemahamannya? Nabi, ya, puasa di bulan-bulan lain nggak pernah sebulan penuh, kecuali hanya di bulan Ramadan. Begitu. Pakai kitab ini, mendekat dulu sebentar,
bagiannya. Kemudian wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku belum pernah juga melihat Nabi itu yang puasanya lebih banyak ya di bulan Sya'ban. Artinya di bulan-bulan lain Nabi nggak pernah puasa sebanyak di hari-hari bulan Sya'ban. Paham ya? Begitu pemahamannya. Jadi ada apa nih kok Nabi nih? Tumben-tumbenan nih. Kalau Ramadan penuh ya. Ini kok di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban ya Nabi juga puasa banyak banget bilangannya gitu. Di bulan lain nggak pernah. Ya. Walamma alima ashabur Rasul hadhil ahwal. Ketika sahabat-sahabat Rasul mengetahui kondisi ini, aradu ayya'rifu as-sababah. Mereka ingin mengetahui sebabnya. Kenapa nih Nabi ini ya memuliakan bulan Sya'ban? Ada apa sih bulan Sya'ban itu? Begitu. Farsalu Usamata ibni Zaid. Kemudian beliau apa? Nih sahabat Nabi kalau nanya bareng-bareng dia kagak enak sama Nabi. Dia ngirim nih, ngutus siapa? Usama bin Zaid. Siapa beliau? Hubba Rasulillah. Sejadian badalnya dari arsal maf'ul bihi kan ke Usama jadi hubba, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyas'alu ya, agar apa? Agar mereka bertanya. Ya, liyas'alu. Itu ya liyas'alu huwa, nempel tuh ya. Faqala ya Rasulullah. Ya. Dia berkata, wahai Rasulullah, lam arok. Ya. Asal aro dibuang tuh. Lalu mu'tal akhirnya. Lam arok asalnya tasumu syahra bin syuhur ma tasumu min Sya'ban. Kata Sya'ban yasmun ghairu munsharif. Aku belum pernah melihat Anda berpuasa katanya dari bulan-bulan lain sebagaimana puasa di bulan Sya'ban. Ada apa nih Rasul ini? Qala, Nabi menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Ya. Kata Rasul, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak banget dilupain oleh orang. Bulan yang sering dilupain oleh orang. Baina Rajabin wa Ramadan. Ya, bulan itu berada di apit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Benar enggak? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Nabi ngajarin kita tuh sejak masuk bulan Rajab doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami ketemu bulan Ramadan. Tambahin boleh, warzuqna amalan salihan fihi. Ya Allah, tambahkan juga aku amal soleh di bulan Ramadan. Karena ada orang-orang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan tapi tidak melakukan amal soleh. Hanya senang apa? Acara TV-nya bagus-bagus gitu. Ya. Baik. Kata Nabi apa? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu bulan katanya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilupain orang. Baina Rajabin wa Ramadana, diapit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun, bulan Rajab adalah bulan
katanya, ya, turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin. Amal-amal kita tuh nanti diangkat oleh Allah, ya, diangkat, disetorin ke Allah di bulan Sya'ban. Ya, laporan nih, malaikat angkat amal kita. Fa uhibbu ayyurfa'a amali, dan saya pengen, kata Nabi, amal saya diangkat wa anna sha'im, saya dalam kondisi puasa. Ya, nanti di buku berikutnya saya jelasin tuh kenapa Nabi nggak bilangnya wa ana sholat, ya, aku dalam keadaan sholat. Ya, ada hadis-hadis tentang betapa besarnya keutamaan puasa. Taib. Fihi hawadithun azimatun tarikhiyah. Di bulan Sya'ban ini banyak kejadian-kejadian hebat, besar dan bersejarah. Ya. Kulluha taqa'u fil 'amil tsani min al-hijrah. Semuanya terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya. Minha diantaranya furidos siyamu 'alal mu'minina li raf'i maqamina wa i'la'i sya'nina 'indallah. Yang pertama nih, terjadi di bulan Sya'ban apa? Diwajibkan puasa atas orang-orang mukmin. Ya. Apa hikmahnya? Li raf'i maqamina, untuk meninggikan kedudukan kita, mengangkat makom kita, wa i'la'i sya'ni, dan meninggikan kedudukan kita indallah, di sisi Allah. Dengan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sudah kaji itu, ya, udah 2 kali ngomong salah di masjid ini tentang as-sawmul maqbul itu, ya. Itu nanti juga tafsirannya di situ, saya masukin juga ke sini. Yang kedua, terjadi apa lagi di bulan Ramadan? Furidot, ya, baca semua dimajulkan. Furidot az-zakat. Ya. Diwajibkan zakat. Ya. Tuhratan lil muslimin. Hikmahnya ini zakat kenapa diwajibkan? Untuk membersihkan orang-orang muslim. Ya, lagi puasa dia canda-canda, ngomong yang enggak. Hikmah dia kasih zakat itu ngebersihin tuh, biar puasanya nambah sempurna. Wa tu'matan lil fuqara wal masakin. Dan hikmah yang kedua, kenapa Allah wajibkan zakat? Bisa tu'mah, memberi makanan kepada fakir, fuqara dan miskin. Ini ada nilai sosial. Wa hullan lil masyakil al-ijtimaiyah, dan menjadi apa? Solusi bagi problem-problem masyarakat. Ya, orang kan kelaparan atau wa dzukirat ayatuz zakah fi 22 ayatan. Dan ayat-ayat zakat ini disebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an itu ada 22 ayat. Jadi kalau kita teliti itu ada ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Qur'an, tentang zakat, itu hampir ada 22 ayat. Ya, qarinatan, dia selalu branding tuh, ya, berdekatan dengan apa? Dengan sholat. Gitu. Ma'asalah. Minha, diantaranya. Ini kalau saya sebutin 22 ayat itu panjang banget nih kitab. Paham ya? Tapi di kitab yang saya ini panjang sebutin semuanya. Ini kebanyakan. Cukup ya. Di antaranya dari 22 itu, wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya ayyuhalladzina, mana betul ya?
wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nempel tuh salat sama zakat ya, surat Al-Baqarah di bawahnya lihat tuh ya, ada angka 2 berarti Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka ya, sedekah. Nah, zakat nama lainnya dalam Al-Quran adalah sedekah. Kita pernah baca kitab Fathul Mu'in di Masjid Jami'ul Ma'mur, udah lewat tentang zakat tuh. Masih ya. Sekarang mulai masuk ke bab ada zakah, penunaian zakat. Kemudian wa tuzakkihim, mensucikan mereka biha. Lalu yang berikutnya wa qala ta'ala wa ma ataitum mir ribal liyarbu'a ya fi amwalin nas fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakat itu turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun ya. Ini 3 ayat yang saya angkat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zakatul fitri. Nempel tuh ya, mim mazaya, zakatul fitri tuhratan lis-shaimi ya, mensucikan bagi orang yang puasa, sama dengan tadi di atas tuh. Minal lagwi, dari bercanda-bercanda, ar-rafasi, tadi ngomongin kotor-kotor, wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Faman addaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikan zakat sebelum salat, fahiya zakatun maqbulah, maka dinamakan zakat yang Allah terima. Jadi kan ada waktunya tuh batas zakat. Wa man addaha ba'da sholati, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqah. Paham? Ya, itu dianggapnya sedekah dia. Beda antara sedekah pertama di mana zakat. Oke. Berikutnya yang ketiga. Ada apa nih di bulan Sya'ban? Furidat as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berselawat kepada baginda Rasul. Maka dalam pembagian dikatakan Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahri, bulan aku. Ya, di bulan Sya'ban diperintahkan berselawat. Ramadan Syahrul ummati. Furidat as-salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam kama yaqulullah ta'ala. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan ya di bulan Sya'ban. Kama yaqulullah ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah semuanya ya kalian kepada Rasulullah dan salam kepada Rasulullah. Tentunya ada ulama yang memberikan tafsir di buku saya tentang keindahan dan hakikat selawat. Sudah saya jabarin tuh. Kalau selawatnya Allah gimana Pak? Rahmat gitu ya.
Selawatnya malaikat mohon ampun. Selawatnya kita apa? Doa, ya. Kita perlu menabi. Selawatnya kita taat sama Allah, diperintahin bentuk cinta, ya. Begitu. Baik. Yang keempat, di bulan Sya'ban juga terjadi apa? Terjadi tahwilul kiblah, perpindahan kiblat. Ya, ketika Nabi datang ke Madinah, ya itu sudah diwajibkan sholat, tetapi apa? Allah pindahin kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ulang lebih 2 tahun 22 bulan Nabi berdoa terus setiap malam biar kiblatnya dipindahkan kembali. Maka turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika Nabi, ya itu tepatnya tanggal 15 Sya'ban, ya, Nabi lagi diundang, ada seorang sahabiyah nggak salah dalam keadaan berduka. Nabi ziarah, takziah, lalu datang waktu sholat zuhur. Di antara kemuliaan Nabi itu, Nabi kalau datang ke setiap kampung, Nabi sempetin tuh Nabi sholatnya berjamaah, jadi imam di kampung tersebut. Disitulah Nabi sholat zuhur 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis. Ya, kemudian pas bangun tasawuf awal ada perintah palingkan wajahmu ke Ka'bah. Nabi bergerak muter. Itu terjadi sholat zuhur. Dulu kami sebelum ke Mesir, saya ingat di Majelis Ulama, saya mengkaji kitab tentang Mazahibul Arba'ah sama Profesor Dr. Huzaimah dulu di MUI. Ada pertanyaan, sebetulnya terjadinya zuhur atau asar? Ya, ternyata terjadinya zuhur, tetapi Nabi setelah itu Nabi enggak bergeming dari masjid. Sementara sahabat yang lain pada menyebar kemana-mana menginformasikan bahwa kiblat kita sudah pindah. Nabi enggak. Nabi tetap di situ sampai sholat zuhur dan sholat nabiyyu asra, ya. Nabi sholat asar 4 rakaat sempurna menghadap Ka'bah. Apa hikmahnya? Ta'kidan, ya, untuk menguatkan adanya perubahan kiblat. Ya, selama itu Nabi dihina terus. Apa itu din agamanya Muhammad? Kayak warung aja pindah-pindahan katanya. Baik, enak tanya. Syukran. Kemudian yang kelima, di bulan Sya'ban ini juga terjadi apa? Insyiqaqul qamar. Ya. Apa? Nabi Allah kasih apa? Bisa membelah bulan. Ini luar biasa. Karena saat itu masih ada orang-orang yang nggak percaya. Benarnya Nabi ini, ya, pergi kemana ke Isra Mi'raj, ya kan? Tahu cepat banget itu. Nah, tentang Isra Mi'raj ini di situ ada taqallahu fawqa taqal bashar. Kemampuan Allah, kekuatan Allah di atas kekuatan manusia. Ya, kalau kita sekarang udah ada canggih bisa ngirim satelit ke planet yang terdekat aja, itu membutuhkan beberapa jam dan beberapa menit. Tapi Nabi itu dari Aqsa ke mana? Dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 7 sampai Sidratul Muntaha. Itulah bisawani, kata bidaqa'iq, hanya beberapa menit saja. Kendaraan yang Nabi yang dipersiapkan oleh Allah, ya, lewat malaikat, namanya buraq. Kenapa dinamakan buraq? Karena emang ini
Kendaraan ini cepatnya secepat kilat, kilat. Ya. Nah, ini ada mulai sedikit mengakses mengambil dada. Gitu ya. Baik. Jadi banyak orang-orang yang ngetes Nabi lah ibaratnya. Benar apa dia punya kelebihan itu? Dites. Saat itu Nabi benar. Itu bulan digini. Sebelah dua. Luar biasa. Ya. Nanti ada tinjauan ini secara ilmiah dan secara tauhid itu. Betul. Ini tengah-tengahnya bulan, sini separuh, sini separuh. Sahabat tuh, orang-orang kafir juga sampai heran. Benar itu tuh. Ada yang lari ke rumahnya. Ini sihir Muhammad. Ada sihir Muhammad. Lari ke rumahnya. Diucap-ucap matanya. Dia keluar lagi. Masih tebal juga katanya. Ya. Ada juga kafilah yang datang dari luar Mekah masuk. Ditanya. Itu. Lihat nggak bulan tebal? Iya, saya juga lihat dari jauh udah kelihatan. Itu benar-benar terjadi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya. Kemudian di bulan Sya'ban juga ada peristiwa besar apa? Ada sesuatu yang luar biasa. Lailatul nisfi min Sya'ban. Ya, ada nisfu Sya'ban. Khairul layali, malam yang paling bagus. Allati yang bagi alal mu'min al muwaffaq, ya, turaqibuha wa ihya'uha bi ta'atillah ta'ala. Yang katanya sepatutnya atas orang mukmin yang mendapatkan hidayah Allah, dia terus mengamati nih, ya, mengikuti, ya, kata mencari-cari itu, dan menghidupkan malam itu bi ta'atillahi ta'ala, dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Bukan dihidupkannya dengan apa namanya, anak muda pakai api unggun, nyanyi, bukan. Tapi dengan ketaatan. Apa aja nanti saya sebutkan di sini. Ihya'ul lailatin nisfi min Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Pertanyaan, kaifa yahyil muslimu lailatan nisfi min Sya'ban? Bagaimana seorang muslim menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Ma yang bagi fi'luhu fi lailatin nisfi min Sya'ban ma'khudun min haditsil ladzi rawahu al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Yang sepatutnya dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, ya, itu diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu fi sahihi Ibnu Majah. Ya, ada dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Jadi ada kutubut tis'ah tuh, selain yang 6, Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, apa lagi? Tirmidzi, terus lupa saya. Ya, Ibnu Majah, terus lupa ya. Ada 6, kemudian ada 9, ya. Itu merupakan sumber-sumber, ya, Islam tuh. Ba'da Al-Qur'an, hadis. Baik. Mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban," apabila malam nisfu Sya'ban, "faqumu lailaha," ya, hidupkanlah malamnya, jangan pada tidur. Wasumu yaumaha, puasa tuh di harinya tuh, berarti hari tanggal 15-nya. Fa innallaha yanzilu fiha, sesungguhnya, ya, malam itu Allah turun li ghurubi syamsi, dari mulai matahari terbenam, ya, ila sama'i dunya, turun ke langit dunia. Fa yaqulu, dan Allah berkata, ala min mustaghfirin li, umatku,
apakah ada yang minta ampun kepadaku? Ya, itu. Fa'aghfiru lahu, maka akan aku ampuni dia. Ala mustarziqin, adakah yang minta rezeki kepadaku? Fa'arzuquhu, akan aku kasih rezeki dia. Ala mubtallan, apakah ada yang sedang dapat ujian-ujian, lagi sulit banget? Fa'afihi, akan aku berikan obatnya, kesembuhan, kebaikan, akan aku kasih solusi dah, begitu. Ya, nah itu ingat tuh, hadis itu dipakai dasarnya. Ihya'uha masyru'iyah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara legalitas, artinya masyru'. Ya. Bagaimana caranya? Bitilawatil Quran, baca Quran. Wa bidzikrillah, zikir. Wa istighfar, minta ampun. Wa salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat. Ya. Kagak ada sini main game, kagak ada. Ya, main badminton, kagak ada. Ya. Wa yuhsanu ba'du salaf ay yaqra surat Yasin 3 marrat. Dan salafus salih sebagian itu menganggap baik, katanya, kita baca Yasin 3 kali. Karena Nabi kan mengajarkan tentang tasrif, sebab 3 ganjil. Ya. Jadi yang kita lakuin tuh kalau itu benar udah tuh, bagus. Walaupun kata orang sana beda-beda, jangan dengerin. Ya. Karena kagak ada dasarnya dilarang. Ya. Nanti ada di sini dikuatkan. Kama qala Imamul Arifin wal Muttaqin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya sabda Imamul Arifin, imamnya Al-Muttaqin siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan ini pada. Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada jantungnya. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan jantungnya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Wa qala aydan, dan Nabi juga bersabda, man qara'a surat Yasin fi lailatin, barang siapa yang membaca surah Yasin fi lailatin, lihat di sini menggunakan nakirah, enggak fil lailah, hari tertentu, tapi pada malam apa aja. Maksudnya apa? Kagak dilarang tuh mau baca ya Yasin tiap malam kek, tiap malam Jumat kek, malam Senin kek. Apalagi malam nisfu Sya'ban, malam Arafah. Paham ya? Nah, mengambil secara istinja lughah. Kenapa pakai nakirah? Di umum. Gitu. Mana hilang? Ibtigha'a wajhillah, semata-mata mencari keridhaan Allah. Apa hikmahnya? Ghufira lahu fi tilkal lailah, Allah akan ampuni dia di malam dia baca surat Yasin. Ya. Apalagi buat orang yang sudah meninggal, bagus banget itu. Berikutnya, apa yang kita kerjakan? Salatu sitti raka'ataini. Oh bukan. Salatu sitti raka'at. Nah, salah ya. Raka'at ya, alif mata di jamak. Salatu sitti raka'at ba'dal maghrib. Salat 6 rakaat ba'da maghrib. Ya. Wal ulama yusammunaha salatul awabin. Ulama menyebutnya tuh salat yang 6 rakaat, berarti 3 kali salam pada maghrib sampai isya, itu namanya salat awabin. Apa tuh? Salat orang-orang yang taubat, orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah itu mah bukan hanya di ini, setiap malam juga kita bagus kerjaan itu. Ya, ada hadisnya. Salat awabin. Nanti di buku saya yang itu tuh yang apa? Minda bisolihin, kebiasaan orang-orang soleh, ada tuh macam-macam sholat, cara-caranya.
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi." Ya, barang siapa yang salat setelah maghrib sitta raka'atin. Nah, itu ya begitu pokoknya. 6 rakaat. Ghufirat lahu dzunubuhu. Diampuni baginya dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr. Asalnya wa in kanat dzunubuhu, meskipun dosa-dosanya ya seperti sebanyak buih di lautan. Buih di lautan banyak enggak? Banyak kan? Oke. Lidzalika la yazalu katsirun minas shalihin. Karena itu ya banyak sekali orang-orang saleh itu la yazal senantiasa tuh yusolli sitta rakaat, melaksanakan salat 6 rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib, tiwalal 'am, sepanjang tahun. Walaysa fi lailatin muayyanatin faqat, bukan hanya di malam, satu malam tertentu saja begitu. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, qala Imamul Muttaqin sallallahu alaihi wasallam. Saya lagi senang itu. Biasanya kan qala Rasulullah, qala Nabiyyu, saya pengen pakai yang lain-lain. Ya. Kalau kita lagi mengucap salam sama Nabi kan tuh salamnya Imam Ghazali, Syaikhul Qadir Jilani panjang-panjang, menggunakan banyak. Setelah Habibullah, Rasulullah, Imamul Arifin, Imamul Muttaqin, Imamul Rusul, Al-Anbiya, banyak banget macam-macam. Ya. Man shalla sitta rakaat, barang siapa yang salat 6 rakaat ba'dal maghribi, setelah salat maghrib, lam yatakallam, artinya di situ dia enggak ngomong-ngomong, bainahunna, antara 6 rakaat tadi, ya, bisuin, dengan perkataan yang buruk, yang jelek. Uddilat lahu ibadatu 12 sanatan, Allah ganti itu pahalanya ibadah sebanyak 12 tahun. Bayangin tuh, Pak, amalin ini. Kalau lagi gak ada pengajian, berat awabin, ya. Tapi kalau lagi ada pengajian wajib, pahalanya gede. Taib. Berikutnya yang bisa kita hidupkan di mana? Di malam nisfu Sya'ban. Salatut tasbih. Nah, salat tasbih. Ya, di waktu mufaddalah, amalannya mufaddal. Ya. Membersihkan 10 dosa. Dosa saghiruha wa kabiruha, yang kecil yang gede, hadithuha wa qadimuha, yang baru aja yang dulu, saghiruha wa kabiru, yang kecil, berarti ya? Yang kecil, yang gede, terus yang lama, yang baru, yang dulu, yang sekarang, yang sirru alaniyah, yang khata'an wa amdan, yang disengaja, yang enggak disengaja. Kemudian sirru alaniyah, kita berbuat dosa enggak ada yang tahu, sama yang alaniyah di tengah orang banyak. 10 dosa itu bersih dengan sholat tasbih. Kalau kagak bisa dikerjakan setiap minggu, katanya setiap malam Jumat misalnya, kerjainlah setiap sebulan sekali. Enggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Udah pasti malam Sya'ban. Enggak bisa, kebangetan. Ini mana Ustaz ya pimpin ya di sini ya. Sholat tasbih berkah, bersih semua dosa-dosanya, ya. Kita di Al-Ma'mur biasa nanti saya suka pimpin di 10 hari terakhir. Taib. Berikutnya, saumu yaumil khamis asyara tadi, ya. Hidupkan dengan puasa di tanggal 15 bulan Sya'ban. Kan hadis apa? Sumu lailaha wa kumu, ya. Kumu lailaha wa sumu yaumaha, gitu. Kemudian yang berikutnya, ayu amalin sholihin nafin, kerjain itu di malam itu amal yang soleh, yang bermanfaat, yang rafi darajat. Aku ulang tuh, darajat, orang jim, tambahin tuh, darajatil mar'i, ya, yang mengangkat derajatnya kita. Inda rabbih, di sisi Allah. Banyak nggak amal soleh? Banyak, ya. Daripada malam itu pada mabok,
Pada kagak-kagak mendingan kalian amal saleh. Ya. Terus berikutnya. Lembaran saya bikin 3 lembar, jamaah 4 lembar. Madairu katanya. Ayajtamil muslimuna fi ayyi zamanin aw makanin li qiraatil Qur'an. Apa jeleknya orang muslim berkumpul di waktu kapan saja, di tempat apa saja, li qiraatil Qur'an, untuk baca Quran, aw li mudarasatil ilmi, atau untuk mengkaji-kaji ilmu, aw li dzikrillah, atau untuk berzikir, aw li taatillah, atau untuk taat kepada Allah. Apa jeleknya gitu? Bapak-bapak, ada orang yang sibuk banget membina. Lihat deh. Misalnya malam Jumat kita tahlilan. Malam Jumat di situ pada mabok, pada main gitar, mabok. Bagusan mana sih? Mendingan kita tahlil. Ya. Taib. Hal hunaka ma yamna'u dzalik? Apakah di sana ada yang melarang itu? Maka wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah ngomong begini nih. Pakai Betawi ngomong begini. Apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumahnya Allah, ya, masjidun min masajidillah. Yatluna kitab Allah, dia baca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, dia mengkaji Al-Qur'an bainahum, di antara mereka. Ya. Illa nazalat alaihim as-sakinah. Melainkan Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Nah, ini ketenangan apa tadi? Ilmu apa? Nikmat yang maknawiyah. Nah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah kasih dia rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan dinaungi oleh malaikat. Artinya malaikat mendoain terus. Wa dzakarahumullahu fi ma'indah, dan selalu Allah sebut namanya. Idza tamal muslimuna fi ayyi zamanin wa makanin ala hadhihi ta'ah al-waridah. Apabila orang muslim berkumpul di waktu apa saja, di tempat apa saja, atas ketaatan yang diajarkan ini, falaisa hunaka nahyun anhu, kagak ada larangannya tuh, fi ayyi zaman wala makan. Wa yaktsuru min al-istighfar fi lailatin nisfi min Sya'ban, ya. Perbanyaklah membaca istighfar pada malam nisfu Sya'ban, li'annaha lailatul maghfirah. Kalau nisfu Sya'ban tuh malam ampunan. Wa yaktsuru min ad-du'a, perbanyaklah berdoa, li'annaha lailatul ijabah. Kalau malam lailatul Sya'ban itu malamnya Allah mengabulkan doa-doa. Wa yaktsuru min as-salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan berbanyaklah berselawat kepada baginda Rasul, li'annaha lailatu qabuli syafa'atihi fi ummatihi, karena malam itu malam dikabulkannya syafaat baginda Rasul untuk umatnya. Wa idza akramana Allahu nusalli salatat tasbih. Contoh nih, apabila Allah memuliakan kita bisa salat tasbih, li'annaha salatul maghfirah al-jami'ah, karena salat tasbih salat apa? Yang mengampuni banyak dosa. Wa hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, dan Nabi sangat menganjurkan itu. Imma jama'atan ma ba'dil ahibah, ya, apakah dilaksanakannya berjamaah dengan para teman-teman sahabat-sahabat, au bi mufradihi, atau dikerjain sendiri, fi ayyi zamanin wa makanin. Maksudnya pengertian salat tasbih mau berjamaah boleh, mau sendirian boleh. Yang kagak boleh apa? Bengong. Lamun nanti. Dikit lagi ya, biar habis. Wa in istata'a ayyasuma tali, dan jika mampu berpuasa di hari berikutnya, itu yaumul khamis asyara, pada tanggal 15 Sya'ban, faqad ahsana li nafsihi, itu bagus banget buat dirinya. Ya. Kan orang puasa tuh sumu tasihu, sehat. Lakin la yasumuhu ala sunnah. Ingat ya, ini saya sengaja saya angkat biar jelas, juga ada pertanyaan yang dari jamaah sana. Tetapi dia puasanya bukan ala sunnah, ya,
Apa maksudnya? Li'annahu lam yathbut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tidak ada keterangan Nabi itu puasanya pada tanggal 15 itu. Ya, yang ada Nabi hanya menganjurkan. Beda dengan puasa Asyura. Nabi menganjurkan dan Nabi juga puasa. Paham gitu? Nah, ini sengaja disebutin. Li'annahu lam yathbut anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shamahu. Habbaba fi siyamihi wa righba. Nabi hanya apa? Habbaba, menganjurkan untuk berpuasa. Wa raghiba fihi, menganjurkan. Wa hassa ala siyamihi, lakin lam yarid annahu shamahu. Tetapi tidak ada keterangan bahwa Nabi puasa tanggal 15 Sya'ban. Paham? Artinya kalau kita puasa boleh enggak? Boleh, kan enggak ada larangannya. Ada larangan belum kagak boleh. Ya, nanti di lembaran berikutnya ada hal-hal yang mematikan buat jawaban orang-orang yang di bid'ah. Wa ana masalan, saya contohnya, idza sa'altani, jika Anda bertanya tentang saya, ya, sumtuhu, saya puasa, kama shoma masyayikhuna, karena guru-guru saya pada puasa. Asumuhu, saya puasa nih tanggal 15 Sya'ban min babit taqarrub ilallah, karena pengen dekat sama Allah. Kan boleh itu. Katanya pas jadikanlah semua amal setiap kita kerjakan, ya Allah, jadikanlah saya mengantar teh ini untuk kiai, jadi saya dekat sama-Mu ya Allah, begitu. Isi ngantar kopi buat suami tiap pagi biasa dekat sama Allah, begitu. Niatin setiap amal yang kita buat kerjakan buat kita dekat sama Allah. Ya, gitu lagi. Lakin laisa iqtidaan bi Rasulillah, tetapi ya puasa di di tanggal 15 Sya'ban itu bukan mengikuti Rasulullah. Rasulullah kayak itu. Ghaira yaumin Asyura, bukan hari Asyura. Fasumuhu, aku puasa nih. Ya, Asyura iqtidaan bi Rasulillah, mencontoh meneladani Rasulullah. Karena Rasul di hari Asyura belum Muharram, Rasul puasa. Li'annahu shoma yauma Asyura. Ditutup 3 fasal lagi. Fa idza kana fi lailatin nisfin Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban, limadha nakhussu hadhil laila liman ihadil amal. Nah ini. Ketika pada malam nisfu Sya'ban, kenapa dikhususkan malam ini kagak boleh kita melakukan hal-hal itu tuh? Bidah ingkar. Ada yang begitu ya. Ya, kenapa? Kama manaha ghairuna, sebagaimana ya ada orang-orang selain kita yang melarangnya. Ma'annahu, sementara hal ini mutahun wa mubahun, dipersilahkan, boleh. Kagak ada larangannya kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Fi ayyi lailatin, malam apa saja boleh kita baca Quran, malam apa saja boleh kita tasbih. Wa fi ayyi waqtin wa fi ayyi makan. Ayyuhal ahbab, wahai teman-temanku semua, fal amalu fi lailatin nisfin Sya'ban, beramal pada malam nisfu Sya'ban, wal ijtima'u fiha, dan ngumpul bareng li taatillah, untuk taat kepada Allah, wa fi ayyi taatillah, dan ketaatan apa saja, kama dzakarnaha, sebagaimana yang telah tadi saya sebutkan semuanya, mubahun, dibolehkan syar'an, secara syariat. Ya, bittifaqil ulama ahli wasatiyah, ya, menurut kesepakatan ulama-ulama modern wasatiyah. Maksudnya yang kan kita ada yang ta'assub banget, gitu, yang wasatiyah. Wala yujadu maniun, kagak ada larangannya. Wal aslu fil asya'i al ibahatu. Nah, ini kaidah fikih. Ya. Dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan. Ya, malam yakun hunaka maniun, selama di sana kagak ada larangannya. Wa man kana indahu maniun, nah, jika Anda punya ya pendapat itu dilarang, falyadhkurhu lana. Coba mana dalilnya? Nah, kita tantang nih. Ahbabu hadil ahbab, kata saya gitu ya. Wahai teman-temanku, hadihi ahamul amal, inilah amal-amal yang penting. Wa ahamu minha, tapi yang lebih penting lagi, ini terakhir, ayyasta'iddal insanu qabla dzalik, manusia hendaknya menyiapkan nih sebelum datangnya malam Lailatul
malam nisfu Sya'ban apa? Menyiapkan bitathhiril qalbi, bersihin hatinya. Ya, minal ahqad, dari dengki-dengki, wal ahsad, hasad-hasad, wal ghil, kebencian, wal karhi, wal ghil dengki, wal karhi benci, wal bughdi marah, wa ma syaba'a dzalika, dan yang sama seperti itu. Hatta yakuna fi hadhil lailah, fi hadhihi al-lailah, ya, qalbuhu baina yadillah, ya, agar hati kita nanti pas datangnya malam nisfu Sya'ban, hati kita sudah, ya, bersih di hadapan Allah, salimun, bersih minal amradil qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati, wasalimun min jihatin nasi jami'an, dan bersih juga daripada hati ini arahnya hanya kepada makhluk. Apa maksudnya? Jangan sampai kita ibadah karena seseorang. Bersihin mulai hari ini, beberapa hari lagi kita datang bulan ya nisfu nih. Berarti tinggal 13 hari lagi ya. Nah, bersih dari ini. Hati kita jangan sampai iri, dengki, penyakit qalbiyah, dan jangan sampai ibadah kita karena orang lain. Mudah-mudahan nanti di malam itu kita bisa isi dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada beberapa pertemuan nanti kita berikutnya, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini, Allah. Wa ballighna Ramadan, panjangkan umur kami bisa ketemu bulan Ramadan. Warzuqna amalan salihan fihi, dan ya Allah, karuniakan kepada kami amal yang soleh di bulan Sya'ban ini. Rabbana, di bulan Ramadan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.